Kristen. Gereja adalah sebuah institusi Kristen juga. Maka ini harus ada. Itu orang-orangnya ya. Dan dikatakan di ayat 12-nya, untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Siapin juga tubuh Kristus. Jangan bilang hanya gereja. Siapin juga adalah tubuh Kristus. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama rasul-rasul. Oke, next. Nah, orangnya rasul-rasul, tapi jawatannya apostolik atau rasulan. Tugas pokoknya mendirikan gereja, merintis, membangun jemaat baru, mempertahankan pengajaran. Dulu ketika ini mulai diangkat di musyawarah besar GPI, ada 3 poin di dalamnya, yaitu membangun kepemimpinan berhati Bapa. Ini tahun 2005 Mubes. Membangun kesatuan tubuh Kristus dan mendukung dibukanya perintis pelayanan Bajem bakal jemaat dan Gerok gereja lokal baru. Saya tulis di sini, kerasulan bukan semata-mata ngurusi, tapi esensi dari kerasulan adalah kontekstual. Slide berikutnya. Tadi di dalam Efesus 4 ayat 11, nama orangnya Nabina. Jawatannya profetik atau kenabian. Tugas pokoknya memberitakan firman agar mendorong umat Tuhan untuk tetap setia kepada Allah Tritunggal dan juga tetap setia kepada hubungan perjanjian antara Allah Tritunggal dengan umat. Di Mubes 2005 itu dikatakan seperti ini: menjadikan karunia manifestasi Roh Kudus dan buah Roh menjadi gaya hidup. Menjadi apa? Ya, jangan sekedar ada bernubuat di sini, tetapi ternyata buat-buat dan di hidupmu hari-hari engkau tidak berbuat. Tidak. Tapi manifestasi Roh Kudus dan buah Roh itu sebagai gaya hidup. Lalu yang kedua, membangun jaringan dan gerakan doa. Sejak Mubes 2005 itu gencar jaringan doa se-Indonesia. Ada jaringan doa di kantor, ada jaringan doa di perusahaan, di pabrik, di mana-mana dibangun. Sampai ada jaringan doa anak-anak, gerakan doa. Dan yang berikutnya, membangkitkan ibadah inspiratif, meningkatkan kualitas upacara gerejawi. Itu sebabnya jangan heran gereja penyebaran Injil dengan bantuan daerah 05, ketika kami mengadakan raker dan daerah 05 itu almarhum Marius masih hidup dan sebagainya, akhirnya membuat upacara gerejawi. Gara-gara daerah 05 ini membuat, maka diangkat menjadi upacara gerejawi sinode. Model bukunya hitam. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke perpus pernah lihat. Saya nanti mau ngomong, tolong diperbaiki, direvisi, diperbarui dan sebagainya. Maka orang pikir kenabian itu hanya ngeroh. Ternyata esensi dari kenabian adalah kepekaan. Selain berikutnya, pemberita Injil, jawatan penginjilan. Kesini-sininya ada istilah misi. Kalian yang pernah belajar tahu apa beda penginjilan dengan misi? Mesti tahu. Tugas pokoknya memberitakan good news kepada yang belum percaya Yesus. Bukan penginjilan, bukan misi. Kalau kalian pergi ke daerah yang udah ada Kristen, yang udah
supaya diselamatkan dan membantu membuka sidang baru di sebuah kota, desa, atau apa namanya. Tugas mereka itu melibatkan jemaat gereja lokal supaya berjiwa misioner dalam pelayanan misi, mendukung penginjilan misi kontekstual dengan 3D, doa, daya, dana. Pelatih dan mengutus tenaga misi yang kita sering sebut misionaris. Saya belajar dari Australia, satu sinode di sana, yang disebut misionaris seringkali di kepala kita orang asing masuk. Tetapi saya belajar di gereja itu, sinode itu, sampai ada departemen misi dalam negeri. Baru ada departemen misi luar negeri. Saya bilang, wow, ini polisi. Ya, jangan pikir ke luar negeri saja, tetapi ada misionaris dalam negeri. Sehingga dengan demikian, penginjilan bukan semata-mata ngomong, tetapi esensinya adalah kebutuhan. Yang berikutnya, gembala-gembala. Jawabannya penggembalaan. Tugas pokoknya memberitakan ajaran sehat, menjadi teladan kekudusan, dan memelihara agar semua kawanan domba Allah tetap terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Dari Mubes 2005 ada 3 poin tentang penggembalaan ini. Menumbuh kembangkan komsel. Komsel bukan sekedar mempergendut diri komsel itu sendiri, tapi komsel yang bermultiplikasi sebagai dasar penggembalaan jemaat. Membudayakan pemuda sebagai dasar pertumbuhan jemaat, dan sosialisasikan hasil kajian pengajaran yang sedang berkembang. Maka saya katakan esensi dari penggembalaan adalah sebenarnya kekeluargaan. Penggembalaan bukan ngomong. Tahu ngomongnya? Seperti bayi digendong, disuruh tidur. Bukan itu. Yang kelima, pendidikan. Jawabannya pendidikan, pengajaran. Tugas pokoknya memelihara Injil, dipercayakan kepada mereka dengan pertolongan Roh Kudus. Tujuan utamanya pengajaran Alkitabiah, memelihara kebenaran, menghasilkan kekudusan, dan mengantar jemaat ke dalam suatu komitmen agar gaya hidup mereka suci dan saleh, seperti terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 11b. Betapa saleh dan kudusnya engkau harus hidup. Maka saya katakan, esensi dari keguruan adalah keteladanan, bukan semata-mata ngajar. Itu dia. Lalu berikutnya, saya coba bikin secara matriks kelima jawatan ini. Sayang terlalu kecil. Nanti ketika ada kesempatan, bukan di ruangan ini, mungkin di kelas ini lebih jelas ya. Rasul yang rasul itu adalah pemersatu. Rasul yang nabi, dia adalah pengarah. Rasul yang penginjil, dia perintis. Rasul yang gembala, dia penyelaras. Rasul yang guru adalah pengkader. Oke, nanti di ruangan yang lebih kecil saya akan jelaskan ini. Maka Bapak
Ibu Saudara sekalian, saya akan langsung saja kepada, karena ini bagian saya tentang gembala. Fakta gembala di Timur Tengah, gembala berjalan di depan, tuturi handayani, domba ngikut. Kenapa saya bilang di Timur Tengah? Karena ayat-ayat di Alkitab mengatakan, khususnya di Yohanes 10 jelas Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala. Dia di depan, domba ngikut. Yang di Indonesia, dombanya di depan. Benar atau betul? Orang-orang Sunda khususnya saya lihat, domba-dombanya, kambingnya di depan, gembalanya di belakang. Tapi saya mau bicara yang di Timur Tengah, yang diumpamakan, yang digambarkan, yang diajarkan oleh Yesus. Ada positif, ada negatifnya. Kalau gembalanya di depan, buktinya gara-gara gembala di depan, kita tahu ada cerita domba yang tersesat. Itu kan negatifnya gembala di depan. Gembalanya gak lihat nyawa, ada jalan. Ini si anak domba, ya gitu ceritanya. Oke? Nah, ada positif, ada negatifnya. Tapi saya tidak cerita sampai di situ. Hanya saya mau angkat 1 Korintus 11 ayat 1 ditulis demikian. Jadilah pengikutku, Paulus yang menulis surat ini. Sama seperti aku, Paulus juga menjadi pengikut Kristus. Wow. Adakah di antara kita yang bisa ngomong kayak gini? Ada enggak? Jadilah pengikut Bunda, sama seperti Bunda menjadi pengikut Kristus. Saya tidak berani. Tapi Paulus di sini berani karena dia yakin dia sepenuh-penuhnya sudah mengikut Kristus. Maka dia bisa berkata demikian. Oke, berarti Paulus menjadi teladan. Bisa dilihat di mana-mana. Saya pun cuplik ada 9 dari buku Alkitab merah saya. Saya nggak tahu itu Alkitab merah dari mana. Tapi ada di situ keteladanan hidup. Ada 9 halaman, 9 ayat. Jadi saya pilih-pilih, ada itu, ada ini, dan sebagainya. Ternyata yang dalam keteladanan hidup ini ada di dalamnya dikasih contoh teladan yang tidak baik. Contoh saja, Musa harus pergi ketemu Tuhan di gunung, 40 hari 40 malam dan sebagainya. Rakyat dibawa gelisah. Lalu abangnya Musa bernama Harun tarik. Lu kan sama, satu bapak satu ibu, mungkin samalah seperti si Musa. Ini gak turun-turun sih. Akhirnya mereka menyembah lembu emas. Musa bicara, ngikut semua, oke, akting-akting, gelang-gelang, semua yang di hidung, yang di kaki, yang di kuping, taruh di sini, bakal kita bikin patung. Itu sesuatu yang teladannya tidak baik, walaupun diikuti. Suaranya si Harun diikuti sedemikian rupa. Namun kita belajar juga teladan hidup yang lain-lain. Nah, seorang gembala ini adalah seperti yang seharusnya bisa berkata seperti Paulus. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Lalu ada
Ya, bahwasanya bukan sekedar menjadi pengikut, tetapi teladanilah aku, kata Paulus. Ya, teladanilah aku. Maka kita harus teladan. Teladan itu niru. Anak kecil yang belum bersekolah rata-rata niru. Mamanya ngomong begini, dia niru. Si Kesia udah belajar, mamanya WL, dia niru habis. Bapaknya tumpang tangan doain orang-orang, Kesia belajar, dia ikut tumpang tangan, niru habis. Jadi maka hati-hati, teladanmu modal apa? Saya singgung lah. Saya merasa ketika marak-maraknya urusan 5 jabatan ini, saya nyeletuk. Saya bukan gembala, jadi saya nggak perlu ini semua. Lalu ada seorang hamba Tuhan berkata, Helena, kamu gembala, mana sidangku seapi? Wow, saya baru sadar. Saya tidak pegang gereja, saya tidak pegang sinode, tapi saya gembala di Seapit. Maka saya harus jadi teladan, sehingga walaupun belum bisa, setidaknya kalian melihat saya sedikit banyak jadi panutan. Ketika saya marah-marah, geger sadunia kampus, Bunda marah-marah. Dia nggak tahu kenapa saya marah-marah. Akhirnya saya harus jaga. Kalau saya nggak marah-marah, orang bilang, dokter bilang, itu bisa numpuk di hati, bisa sakit. Ya, akhirnya saya punya cara lain dan sebagainya. Kalau Bunda lagi diem, GGR sadunia kampus, Bunda diem aja, ada apa? Serba sulit, karena orang lihat Bunda ini yang panutan, tidak dia juga segala sesuatu teladan mau diikutin. Jadi saya harus hati-hati dalam hal ini ya. Oke, fakta gembala yang berikutnya. Gembala seperti yang tadi saya katakan adalah pemimpin rohani. Maka pemimpin rohani harus berintegritas. Kemarin siapa khotbah di Bridgestone pagi situ tentang integritas, sedikit disinggung juga terhadap orang-orang ospek, saya pernah dengar ya. Apa sih integritas? Singkatnya, apa yang di mulut itu yang diperbuat. Singkatnya itu saja. Nah, ketemu di sini. Filipi 3 ayat 17, ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah itu dia. Ya. Integritas sejati, rupanya ada integritas palsu. Maka saya cukup katakan, pelajari saja integritas dari buku-bukunya John C. Maxwell. Dia seorang Kristen. Apa itu integritas? Nah, tadi saya katakan integritas adalah satu kata, satu perbuatan. Dan juga kita bisa memiliki integritas, yaitu bagaimana di samping kita pelajari, yang ada itu buku-buku, harus begini, harus begitu, bisa itu dipelajari, dan kita bisa menjadi orang yang berintegritas. Bisa, maaf, anggaplah ini sebuah ilmu. Tapi yang terutama, selain Anda belajar ke sini dan ke sana, integritas bisa dimiliki jika hidupmu dekat dengan Tuhan. Percuma kau belajar ini dan itu, dapat nilai baik. Saya sering suka ikutin di Jakarta dulu ya, ada seminar ini, seminar itu.
udah sempurna kognitifmu, namun spiritmu, hubunganmu dengan Allah nol, sia-sia itu semua. Maka integritas selain ini dan itu harus dimiliki, dan hidup kita harus dekat dengan Allah dan melakukan kehendak-Nya. Nah, Yesus sendiri berkata demikian, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya, itu dalam Lukas 4. Seringkali itu yang terjadi. Hatimu lagi berbunga-bunga, pasti yang keluar sambil cuci WC sekalipun nyanyi. Tapi kalau hatimu lagi gak karu-karuan, makan soto pun yang keluar rasanya kayak makan, kayak minum sambil lopok. Itu sebabnya apa ya? Ya itu dia. Hatimu bagaimana, itu sumber, maka itu akan keluar dari mulutmu. Itulah integritas. Fakta gembala yang berikutnya. Gembala mampu dan mau. Apa? Mampu, ada keterampilan, ada kemauan, ada kapasitas, ada keinginan, tapi harus mau. Ya sama seperti tadi. Kemampuanmu oke, tapi Anda gak mau, simpenlah diri, itu untuk dirimu sendiri. Nanti akan menjadi seperti laut mati. Terima air, gak pernah disalurkan, jadi laut mati. Percuma. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dahsyat sekali yang satu ini. Mampu dulu, baru mau. Mampu berinteraksi dengan semua kelompok usia, dari mulai di bawah TK udah sekolah, sampai lansia seperti saya. Mampu dan mau melakukannya, interaksi ini dengan bijaksana. Ini fakta gembala, harus mampu dan mau. Dalam hal apa? Mengasuh, mengasihi, dan mengasah. Ya, mengasuh, ya ngertilah gembala. Mengasihi, ngertilah mengasihi. Tapi juga gembala harus mampu, punya kemampuan dan mau untuk mengasah. Mengasah domba-domba. Jangan pintar sendiri. Buat nilai A terus, muridku D, E, bahkan F, bodoh tidak begitu. Seorang gembala punya kemampuan untuk asih, asuh, dan asah segala kelompok usia. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, Paulus sudah berkata kepada Timotius, apa katanya? Apa yang kau telah dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang mereka pun bisa dipercaya. Sampai segitunya. Oke, ini contoh. Wajar saya paling tua di ruangan ini. Jadi pengalaman saya udah udah menjalani fase kelompok usia tersebut. Bagian A, gembala mampu dan mau berinteraksi dengan segala kelompok
melakukan dengan bijaksana, asuh, asih, asah. Bagaimana Anda berinteraksi menghadapi anak sulung? Beda. Apalagi anak sulungnya anak tunggal. Beda. Bagaimana Anda berinteraksi dengan anak bungsu? Beda. Bagaimana Anda berinteraksi dengan kelompok sekolah minggu, kelompok remaja, kelompok pemuda? Beda. Harus ada. Apa ya? Entah Anda belajar dari baca buku, pelajaran di Seapin ini hebat sekali. Ada pelajaran sekolah minggu, ada pelajaran remaja, pemuda, apalah itu, dan sebagainya. Saya lupa, dulu ada pelajaran kepada orang tua. Sekarang mungkin sudah tidak. Ya, contoh di sana waktu saya menjadi gembala di GPI Majalengka, otak saya jalan melanglang buana kemana. Saya panggil rekan-rekan kerja saya, para hamba-hamba Tuhan. Di antaranya Pak Markus Kusni, almarhum Ayah Liston, ada yang sudah pergi Pak Sos, ada Bapak Simon Nisno yang sekarang ada di Bali. Pokoknya ada orang-orang rekan kerja saya. Langsung saya bilang, yuk kita akan bagi secara kelompok di sini. Saya bilang, siapa yang hatinya dan apanya segala-galanya terhadap anak-anak aku? Udah dibagi-bagilah begini. Bapak Markus Kusni, dia bilang, aku lansia. Aneh, usia berapa dia? Tapi itu terjadi. Memang di gereja mana sih ada yang peduli? Akhirnya dihitung ada berapa lansia di Jemaat GPI Majalengka. Salah satunya Open. Dan sekarang saya juga ikut termasuk di dalam lansia. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang gembala harus berpikir sesuai kelompok usia. Tadi saya katakan, saya bukan gembala, tapi aku gembala di Seapin. Anda juga bilang, aku bukan gembala. Sekarang saya sedang mengajari Anda, besok Anda jadi gembala bagaimana. Tapi ketika masih di sini, engkau yang ketua rayon, engkau gembala. Engkau yang ketua kelas, engkau gembala. Jangan asal aja. Engkau yang ketua mausa, engkau juga gembala. Apalagi? Sebut. Sehingga engkau harus peduli.